Oke. Nanti kalau mudah-mudahan rekamannya berhasil. Kalau berhasil, saya kopiin. Untuk materi hari ini, saya ngirim ke teman-teman panitia sih sebenarnya, ada di download, terus saya masukin ke cyber security. Cuman ini materinya panjang dan nyebelin. Saya sih malas sih sebenarnya kalau gitu. Bentar, ke Jagung mana tuh Kak? Lieutenant General Stonewall Jackson's men were tasked with taking the arsenal and garrison at Harper's Ferry, West Virginia. The rest of the army was to fall back from the Frederick area to Hagerstown. Kira-kira saya bikin kayak panduan kalau kita pengen mengoperasikan atau menjalankan CISA. Kira-kira panduannya seperti apa? Ini panduannya horor. Ini jumlahnya berapa halaman ya? Ini panjang nih, halamannya banyak loh. Seratusan halaman loh. Ini seratusan. Ini benar ya banyak loh. Serius sih. Ini banyak banget ya. Oke. Saya nggak akan bahas ini. Itu silahkan dibaca aja. Kalau dibahas mau mabuk. Kalau satu-satu. Ini ngomong jujur terus terang dulu ya. Kalau udah urusan cyber security yang level-level manajemen, nanti banyaknya kayak checklist. Ini udah ada belum? Ini udah belum? Udah berapa belum? Itu kalau udah checklist, yang namanya orang IT biasanya tidur males. Saya juga waktu itu ikutan training sama anak-anak buat auditor ISO 27001. Di ruangan itu saya orang IT, terus kebanyakan adalah akuntan. Akuntannya memang belajar untuk audit IT. Yang tahan sampai habis sampai sore adalah yang akuntan tadi. Jadi akuntan kuat. Dia kuat buat ngelihat checklist, dokumen ini ada enggak, nah itu akuntan kuat. Kalau orang IT suruh kayak gitu, tidur. Saya asli di kelas tidur. Jadi kalau udah kayak gini kan saya tidur sih sebenarnya. Tapi kalau mau dibaca, bisa dibaca. Saya akan masukin, udah kebayang ya ininya. Ini bisa dibaca, saya akan lebih banyak ke nyawanya, ke rohnya. Oke, itu satu. Terus tadi saya sudah kasih perpustakaan. Kalau bisa, kalau pagi ini kita mau nyobain nge-lab, ngutak-ngatik ngoprek, silahkan. Tadi di copy file ISO-nya ada dua. Ada ISO OVA buat server korban yang akan kita serang. Satu lagi file ISO OVA buat Kali Linux yang mau nyerangnya. Kemudian untuk cyber security-nya bukunya banyak banget. Saran saya ngambil template untuk ISO 27001. Template-nya kita ambilin. Karena kalau kita udah mainan kayak gitu, yang penting punya template. Template itu buat nge-guide, ini udah dikerjain belum, ini udah dikerjain belum, ini udah dikerjain belum, supaya kita nggak ada yang miss, nggak ada yang kelongkap, nggak ada yang kelewat. Semua yang harus dikerjakan, kita kerjakan semua. Jadi template itu penting banget urusan itu sih sebenarnya. Terus satu lagi, untuk menjamin bahwa sistem kita aman, kita harus nyerang diri sendiri. Jadi melakukan pentest. Untuk melakukan pentest di perpustakaan itu ada folder library 2, books, hacking, check, certified ethical hacking. Copy itu buku-buku yang diceknya. Jadi minimalnya itu. Kalau teman-teman pengen ngopi seluruh perpustakaan itu, perpustakaannya totalnya ada sekitar 2 tera. Ya udah, terpaksa saya ikhlasin, dikopiin dulu. Kalau saya kirim pakai tiki ke rumah saya. Itu butuh waktu sekitar 2 hari buat ngopi. Jadi lama. Biasanya kecepatan kita ngopi sekitar 1 tera per hari lah, kira-kira kayak gitu. Benar ya? Nah, sekarang saya akan coba loncat supaya enak. Nggak boleh loncat ya. Loncat tuh gini yang masuk ini. Kita akan coba loncat ya. Mau dibuka dulu atau lanjut aja nggak apa-apa? Oke. Saya akan coba loncat. Saya akan coba kasih supaya kita bisa instan cepat jadi. Ini bukan loncat kali ya. Rumus instan gimana caranya supaya bisa cepat jadi. Apa yang kita butuhin? Yang pertama,
Yang pertama tuh gini, yang paling pertama kali adalah masalah paling besar di hampir semua kementerian lembaga adalah dokumentasi, dokumen SOP, prosedur segala macam. Sebagian besar prosedurnya nggak punya. Jadi nanti kalau diaudit sama apa namanya BSSN lah, sama Kominfo lah, sama semua auditor, mereka sebagian besar akan mengaudit dokumen itu terutama SOP segala macam. Jadi kita harus nyiapin dokumen-dokumen itu yang pertama. Nanti saya harus kasih contekan gimana caranya nyiapin dokumen yang cepat. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita, kalau cuma dokumen doang ya itu gampang, kalau mau cuma duduk sebulan mungkin 2 minggu lah, 2-3 minggu semua dokumen bisa jadi. Dan kalau semua dokumen jadi, Anda selamat. Apalagi ini kan kejaksaan kalau suruh tulis kan jago semua. Jadi itu lebih gampang dokumen. Cuman kita perlu contekan gimana caranya kita bikin dokumen yang cepat dan baik, gitu ya. Yang kedua, kalau cuma dokumen doang kita akan susah sebetulnya. Kita perlu orang yang benar-benar ngerti gimana cara ngerjain ini semua, gimana cara mempertahankan, gimana cara ngetes segala macam. Nah di sini butuh kemampuan untuk ethical hacking, cyber security-nya perlu. Nah ini saya kasih lihat gimana cara latihannya. Oke, ya, itu yang kedua ya, itu cara latihan beneran. Yang ketiga, jadi cuma 3 hal aja sih. Jadi pertama dokumen, kedua SDM IT-nya supaya ngerti urusan hacking segala macam. Urusannya gimana caranya bisa masuk neraka sih yang kedua. Kalau udah tahu cara masuk neraka gimana, jadi kita harus menghindar supaya bisa masuk surga, gitu taktiknya. Yang ketiga, sebagian besar serangan akan jatuhnya di pegawai, orang biasa, orang awam. Gimana caranya kita memperkuat orang awam tadi supaya nggak diserang, kira-kira gitu. Itu yang ketiga. Oke ya. Yang mana dulu? Ada saran nggak? Pak, ada saran, ada dari 3 itu enaknya yang mana duluan Pak? Menghindar dari neraka. Menghindar dari neraka. Oh, berat yang itu Pak. Yang itu berat. Saya kasih cepat aja dulu ya. Tapi saya pengennya praktek sih sebenarnya. Yang urusan neraka saya akan praktekin. Saya kasih lihat contoh kejadiannya, korbannya seperti apa. Saya kasih lihat dari sisi korban ya. Ini dari sisi korban. Saya bikin, kalau ini jadi presentasi sih, tadinya saya nggak rencana kayak gitu sih. Saya tipe orang yang nggak suka presentasi sih sebenarnya. Saya akan search. Oke. Ini adalah slide yang biasa saya kasih ke pimpinan. Kalau saya presentasi ke pimpinan, slide-nya yang ini biasanya. Kalau saya kasih ke staff, saya biasanya nggak pakai ini. Saya langsung teknik hacking seperti apa. Yang ini pimpinan. Caranya masuk ke pimpinan biasanya cuma 2. Bagaimana korban, apa yang terjadi dengan korban, korbannya keluh kesahnya seperti apa, kemudian bagaimana kita manage supaya tidak terjadi korban. Oke, itu ya. Nah, ini contoh email yang nyerang. Dan jangan khawatir, ini emailnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sih kira-kira nawarin investasi lah, nawarin keuntungan. Korbannya banyak. Salah satu korbannya adalah gurunya Ono sendiri, profesor di Institut Teknologi Bandung, dia pernah jadi salah satu direkturnya Pak Habibie, kena 200 juta rupiah. Udah gitu anaknya ngirim mail ke saya, "No, bisa ngomong nggak ke bapak gue, emang kenapa? Ini ketipu berapa? 200." Dari mana? Dia invest ke Nigeria. Ya, udah nggak bisa diapain tuh. Pusing. Yang paling gede korbannya di Pondok Indah, seorang ibu 2 miliar lewat teman waktu itu ngomong ke saya. Korban ini jujur terus terang banyaknya korbannya ibu-ibu ya. Kalau bapak tuh pelaku biasanya.
Kalau waktu itu ada satu ibu yang dari Klaten, dia kenanya sekitar 300 juta rupiah. Jadi ibu juga cara ngorbanin ibu gampang banget sih sebenarnya. Diajak kawin, selesai. Duitnya keluar semua, sampai 2M, 300 juta. Kalau bapak-bapak biasanya investasi, duitnya ratusan juta juga. Ini korban ya. Nah ini adalah, ini pelaku tadi, yang ini korban. Kebanyakan tekniknya ditipu. Kalau dibaca itu saya ditipu. Jadi kebanyakan email isinya minta tolong, Pak Ono tolong, ditipu. Oke. Jadi ini adalah buat ini ya. Nanti dari apa Daskrim IT, Daskrim T. Ini adalah bahan untuk memperkuat pegawai yang ada di kejaksaan sih sebenarnya. Jadi ini bukan buat Daskrim T-nya. Ini adalah pegawai supaya nggak ketipu. Kalau ini kebanyakan di luaran ketipu duit ya. Kan kita bisa nipu macam-macam dong. Duit apa segala macam. Istri saya aja ketipu. Ketipunya totalnya 6,5 juta rupiah. Dua kali penipuan yang berhasil juga, ada beberapa kali penipuan tapi nggak berhasil. Kalau saya udah tahu ini penipuan, kalau emak-emak 12 aja, parah. Ntar lah, istri saya ntar ceritanya belakangan lah. Ini beres ya, tipu dia. Yang ini ketipu juga, ini totalnya kenanya ada 52 juta, ini ada 12 juta dan sebagainya. Jadi cuma gitu aja ditipu. Ini ketipu apa nih? Tokopedia apa-apa dia mitra. Terus saya sudah ke kantor polisi namun hasil nihil. Nah itu kejadiannya kayak gitu. Ini kalau dari sisi rakyat ke polisi percuma sih. Ini jujur aja. Gue lagi ngomong di orang kejaksaan kan berapa itu. Jadi rakyat hari ini susah. Lapor ke polisi juga nggak ada efeknya. Kalau yang ini lebih keren lagi. Ini kenanya 72.000 US dollar. Kalau dirupiahkan kira-kira 1 M. Lokasi orangnya ada di Jepang. Dia invest koin kayak Bitcoin gitu di Makau. Ya kita tahu sendiri Makau kan pejudi ya, kota judi. Oh yang percaya, transfer 1 M, ya hilang lah. Udah gitu pas hilang baru ngomong kono, saya hilang duit, bisa nggak dibalikin duitnya? Ya capek deh, susah. Dan ini banyak loh kejadian kayak gini. Saya hampir tiap hari dapat email kayak gini. Kalau nggak percaya mau ngeliat saya kasih lihat dah. Ini derita seorang Ono nih biar tahu aja. Ini emailnya Ono ya, nggak manusiawi, sorry. Tapi susah di-hack kalau udah kayak gini. Ini kelihatan lihat orang jahat, penipuan online, SOS lah, terus ada yang tolong, mohon saran Pak Ono, sudah kena aja semua tuh. Minta bantuan lah, Pak tolong saya. Tiap hari kayak gini, dan orang di Indonesia banyak banget. Dan mereka cara berpikirnya kira-kira gini, Pak tolong saya ketipu, bisa nggak duitnya dari penipu diambilin dong, nanti Bapak saya kasih persenan. Gitu. Dia pikir Ono ini ya penembak bayaran kali ya, gitu. Kayak gini banget sih. Sedih sih sebenarnya, tapi gimana? Mereka melapor siapa aja nggak bisa. Jadi kalau boleh saran, Daskrim T ini oke buat kejaksaan, tapi kalau boleh saran rakyat juga butuh sih sebenarnya. Nggak ada yang bantuin, dan ini tiap hari kejadian. Oke, lanjut. Saya bikin cepat aja ya. Ini kalau saya baca di komen-komen di channelnya saya di YouTube juga banyak sama. Cuman channel YouTube Ono sudah 8 kali ditegur sama YouTube dan akan ditutup sama YouTube karena kan saya kan ngajar cyber security. Konsekuensinya saya ngajar cyber security. Untuk bisa jadi polisi yang baik saya harus ngajarin bagaimana cara jadi penjahat yang baik juga dong. Ya udah saya ngajarin hackernya gimana sambil ngajarin ini kan. Waktu ngajarin saya upload ke YouTube kan, ya udah ditegur sama YouTube dan ini channel mau ditutup sebenarnya sama YouTube. Akibatnya ya udah saya tidak upload lagi video-video yang jahatnya kayak gitu. Oke, beres ya. Nah, salah satu yang paling keren adalah open source intelligence.
Oke, dan ini kemungkinan akan dilakukan oleh banyak pegawai secara tidak sengaja. Open source intelligence itu gini, bagaimana kita melakukan intelijen dari data-data yang terbuka yang ada di internet. Contoh sederhana aja ya. Saya masuk ke Google biasa kan, nggak ada yang melanggar hukum di Google. Coba kita masukin kata kunci yang biasa aja, IKTP. Ada yang istimewa di situ biasa aja kan, IKTP, kata kunci IKTP. Saya masukin gambar, klik gambar. Oke, udah. Deh, masalah nggak nih? Deh, masalah. Pelakunya siapa? Orang biasa, nggak nyadar, gitu. Bisa juga kayak gini misalnya. Ini contoh paling sederhana ya, misal, dan ini kejadiannya sering banget. Misal kita dapat surat pengangkatan, seneng dong, yang dilakukan disebarin. Nah udah bagus, sering-sering aja. Jadi sesuatu yang harusnya nggak disebar, tapi karena kita nggak tahu. Ini jangan khawatir, carilah kartu anggota, banyak. Akibatnya apa kalau udah kayak gini? Bayang, ini korbannya ada di nggak jauh dari rumah saya. Korbannya adalah supir di dekat rumah. Dia pernah jadi supir saya di dekat rumah. Didatengin sama debt collector. Debt collector datang, tolong uang yang dipinjam dibalikin. Dia bingung, kapan pinjamnya? Saya nggak pernah pinjam. Ya itu, KTP-nya nyebar. Kejadian udah. Beres ya? Oke, lanjut. Saya berusaha cepet nih. Ini tadi yang sering juga adalah APK yang disebarin lewat WhatsApp ya. Pasti tahu kan APK WhatsApp. Tahu nggak seberapa bahaya makhluk itu? Ini saya kasih lihat bahaya benernya ya. Ini mah screenshot kalau kita cari di Google lah. Jadi cari aja penipuan APK WA, keluar banyak tuh. Ada yang kurir lah, ada yang undangan nikah lah, segala macam. Istri saya kena. Tapi kerennya tuh apa? Yang ngirim logonya Dirjen Pajak. Kalimatnya apa? Kalimatnya, Anda kurang bayar pajak, mohon diklik link ini. Ya rakyat Indonesia kalau dikasih kalimat kayak gitu ya stres ya, langsung diklik linknya. Padahal itu APK. Nah, itu lagi di mobil sama saya, Pak, ini dapat teguran dari Dirjen Pajak, kita kurang bayar. Oke, terus ini dia kirim link, terus harus diklik. Nggak mungkin itu dikerjain kalau penjahat kayak saya tahu ya. Tapi kan banyak rakyat Indonesia nggak sejahat ono, jadi nggak tahu. Mereka anggap itu sah, apalagi ada logo, diklik langsung. Lalu gimana? Format tuh, tolong diformat aja tuh handphone. Soalnya APK-nya masuk. Apa yang terjadi setelah APK tadi masuk? Horor. APK ini adalah kategorinya Remote Access Trojan, disingkatnya RAT. Apa yang bisa dilakukan sama Remote Access Trojan? Dia bisa nyuri cryptocurrency, bisa nyuri internet banking, passwordnya segala macam, bisa nyuri two-factor authentication code-nya, bisa nyuri lock password buat lock screen. Dia bisa ngambil screenshot, bisa ngambil semua log call dari HP, dia bisa ngambil semua catatan SMS, bisa kirim SMS, install aplikasi, jalan aplikasi, stream webcam. Jadi kamera kita bisa ditempel sama dia, bisa di stream. Softwarenya pakai apa? Softwarenya pakai Kali Linux. Lagi nggak saya jalanin nih. Ntar kalau mau dijalanin kita bisa coba ya. Jadi kalau bisa dijalanin Kali Linuxnya ini kalau mau nyari softwarenya banyak, bisa masuk ke GitHub, ada 72 Android RAT, bisa di-download free source code-nya. Jadi softwarenya kita bisa download, kita bisa ambil source code-nya, kita ambil, kita compile jadi APK-nya disebarin di WhatsApp group, udah.
75 biji, banyak lah. Terus yang dilakukan adalah di ini ya, di Kali Linux kita bisa kirim perintah seperti ini, MSF Venom. MSF adalah Metasploit Framework. Venom itu bisa racun. Kita kasih perintah panjang ini dan ujungnya adalah .apk yang baik. Kalau saya jadi orang, ini kan tulisannya kan template run2.apk ya. Kalau saya jadi orang jahat, saya nggak akan pakai template run2.apk. Yang saya ambil apa? APK punya BCA, APK punya Bank Mandiri, APK beneran yang baik, Bank Mandiri, BCA segala macam, ambil, dibungkus sama Trojan, disebarin dalam bentuk APK Mandiri BCA kan, orang nggak tahu bahwa APK itu udah kita bungkus sama Trojan. Ya sudah, misalnya kasih beritanya kayak gini, selamat Anda dapat hadiah, silahkan diklik APK Bank Mandiri ini. Ya kita dapat hadiah, ya diklik lah. Nah udah beres. Kalau diklik, saya bisa meremote HP yang ngeklik tadi dengan kondisi HP-nya layarnya hitam ya, nggak masalah. Jadi HP kondisi standby, layar hitam, HP yang usernya nggak tahu bahwa HP-nya dimasukkan dari luar, kondisi layar hitam, jangan khawatir. Kemudian saya bisa ngirim perintah-perintah seperti ini. Perintah misalnya cek root, kita bisa ngecek apakah HP itu di root atau enggak. Kita ngasih perintah geolocate, kita bisa cek HP ini lokasinya ada di mana. Kita bisa kasih perintah dump call log, catatan telepon kemana aja diambil. Kita dump SMS, semua SMS diambil. Bahkan kita bisa ngirim SMS dari HP itu ke nomor lain. Keluarnya nomor HP tadi, bukan HP kita. HP yang tadi yang keluar, beritanya kita atur aja apa. Misal kita bikin berita, minta tolong dong transfer duit ke akun ini, saya lagi di Singapura, dompetnya hilang gitu kan. Ya udah, bagus. Yang ini yang webcam list, kita bisa lihat webcamnya ada berapa, 1 atau 2, kita snap, kita tempel salah satu webcam. Dengan kondisi HP warna hitam, webcamnya kita tempel, kita bisa stream webcam tadi ke komputernya kita, dan kita ambil semua video, audio yang ada dari HP itu, yang kedengeran sama webcamnya, ditarik ke komputernya kita bisa dengerin lagi ngobrol apa segala macam, kelihatan semua. Beres ya? Sip kan? Asik ya? Ini kenapa jadi diem kayak gini sih? yang serem adalah serangan kayak di pusat data nasional. Itu termasuk kategorinya attack corporate ya. Yang tadi kan perorangan personal. Serangan di level institusi. Ini saya ambil yang ekstrim aja. Yang paling ekstrim adalah ransomware. Yang paling ekstrim kan kayak gini, kebocoran data di PGRI. Ini berita-berita dark web lah. Ini di apa Pemkot Pemkap ya, apa sih Blora, data bocor. Terus ini ada data bocor lagi di BKN, 4,7 juta data ASN dijual. Yang ini PDN jebol kemarin. Terus ini Bank Syariah jebol, gitu ya. Yang paling nyebelin dari semua itu adalah ransomware. Ransomware ini adalah virus Trojan di encrypt. Konsekuensinya virusnya di encrypt, contoh encrypt itu gini ya, kalau kita ngebuat pakai HTTPS itu di encrypt. Okay. Konsekuensinya di encrypt, hacker jadi nggak bisa lihat apa yang kita kirim. Okay. Bayangkan virusnya di encrypt. Artinya apa yang terjadi? Antivirusnya nggak bisa lihat bahwa itu virus. Ya udah, dia jebol. Makanya PDN kemarin jebol karena yang masuk ransomware. Udah gitu menterinya bilang kan, Microsoft Defender nggak bisa detect, nggak bisa itu kan. Ya emang nggak akan bisa detect, orang itu namanya ransomware, ya encrypt yang nggak bisa detect, jebol langsung jebol. Terlalu semangat ngomong. Oke, solusinya seperti backup sama AI ya. Kebanyakan orang ngomongnya backup, sebenarnya nggak hanya backup, harus backup plus artificial intelligence baru bisa. Jadi deteksinya udah bukan pakai antivirus, deteksinya pakai AI.
Tapi ya ini AI kan istilah. Ini yang tukang programmingnya harus jago. Ini saya jujur dulu ya. Untuk deteksi kayak ginian, saya ini masih dunia penelitian. Saya lagi bimbing, bukan lagi, kemarin bimbing anak S3 untuk AI bidang ini. Jadi itu lagi penelitian gila-gilaan. Karena belum ada yang menguasain benar gimana cara deteksi ransomware. Jadi kalau sampai kejebol, ya dunia industrinya juga belum siap sih sebenarnya buat punya solusi buat atasi ransomware. Solusinya adalah sebagai orang IT-nya harus mastiin jangan sampai ransomware itu masuk sih sebenarnya. Sederhana sih solusinya. Jangan kepo apa-apa diklik, itu aja sih. Cuman kan susah ngerem ibu-ibu buat ngeklik, kan susah. Apalagi kalau bentuknya iklan gitu kan, klik dia. Kayak gitu sih. Yang jadi masalah dengan ransomware itu ini, masalah paling besarnya ini. Data di copy ke hacker. Biasanya kan orang kalau dibilangin ransomware, oh datanya dienkripsi, terus kita harus bayar, nanti dikasih kuncinya buat buka. Itu kalau dienkrip. Kejadian yang namanya ransomware bukan cuma encrypt. Sebelum dienkrip, datanya di copy ke hackernya. Jadi hackernya akan punya kopian datanya kita. Setelah datanya di copy, baru datanya dienkripsi. Mateng loh. Ngasih duit ke hacker, dia dapat double. Data dapat, belum dapat. Jadi rugi sih sebenarnya. Gitu. Tapi ya sebel banget ya. Udah data kita nggak bisa diakses, dia punya data kita, dia jual data kita. Gitu. Jadi parah nih, ransomware parah banget sih. Jadi kalau kena udah bubar aja kita langsung sebenarnya. Mau dibayar mau apa percuma. Gitu sebetulnya ya. Nah sarannya gini, ini untuk atasin yang ini. Sarannya gini, masuk ke sini, run simulator. Run simulator itu simulator ransomware. Jadi si run simulator akan bikin ransomware, tapi ransomware-nya tidak sejahat yang dibikin sama hacker. Oke. Nanti ransomware-nya bisa kita sebarin di grup di kantor misalnya, atau di selang pakai nggak tahu baca nyebarin, silakan diatur aja cara nyebarinnya, dan kita bisa melihat siapa yang ngeklik ke ransomware. Akan kelihatan komputernya mana, lokasinya di mana, kelihatan. Oke. Dari situ kita tahu si ini yang ngeklik, kita bisa tegur. Yang akan terjadi sama si ransomware yang ini, dia akan kirim file ke komputer itu, terus filenya akan dia encrypt. Jadi yang dia encrypt adalah file dia sendiri. Dia tidak akan encrypt seluruh file komputer. Jadi dia akan ngirim filenya diupload, dia akan encrypt. Cuman dia akan melihat semua file yang ada dalam komputer. Dia ngasih daftar dalam komputernya ada file apa aja. Oke, saya kasih lihat screenshotnya ya. Saya tanya dulu, yang bikin orang mana? Bisa nebak nggak? Kanada sana? Orang Bandung. Anak-anak sabar army, orang Bandung bikin orang Indonesia. Jangan dulu orang-orang. Tulisannya sih bahasa Inggris semua, karena dia pasarnya internasional. Oke, tapi orang Indonesia yang berhasil. Ini orang Bandung jago-jago nih anak-anak ini, asli jago. Jadi mereka bikin, terus dia banyak perusahaan-perusahaan yang make disebarin. Nih saya kasih lihat screenshotnya ya. Kalau kita minta, tapi ini pakai duit ya maksudnya, ya dia cari duit lah, tapi nggak komersial parah. Okay. Kalau kita bayar si ransomware, dia akan bikin ransomware, kita dikasih akses ke dashboardnya. Jadi dia ngasih dashboard ke usernya, kemudian dari dashboardnya bisa melihat ransomware ini dijalankan di komputer di mana aja. Jadi kelihatan satu komputer di apa sih namanya, di Sumatera, satu di Jawa, kelihatan ada dua. Terus kalau kita klik di sini, kita bisa lihat lebih detail komputer mana aja, kondisinya kayak gimana. Ada yang warna hijau sudah di encrypted, tapi bukan seluruh komputer, cuma file yang dia kirim aja. Yang satu lagi yang warna kuning itu uploading,
jadi filenya diupload. Jadi itu yang bahaya, filenya diupload itu yang masalah itu sebetulnya. Oke. Nah terus sebetulnya waktu si ransomware jalan bisa kelihatan sih, upload, udah gitu di sini encrypt. Cuman ini hanya file itu aja. Kalau ransomware yang beneran, semua file komputer diupload, semua file komputer di-encrypt, bubar langsung. Kalau ransomware beneran masuk kacau. Ini ransomware buat simulasi aja. Intinya kita pengen ngecek siapa aja yang kena, yang tidak disiplin. Oke, nah ini kalau lebih detailnya kita bisa melihat lebih detail sih. Kita bisa melihat semua file dalam komputer kelihatan sih sebenarnya. Tapi lihat doang, nggak di copy. Jadi lihat doang. Nah, ya kalau mau jahat sedikit sih bisa disebarin kayak gini ya di seluruh pegawai. Kalau jadi saya waktu itu sama anak-anak teman-teman di Astra, IT-nya Astra, lupa antara Astra sama Pama Persada lupa. Pama tuh anaknya Astra kan. Nah, mereka taktiknya, kalau ini kan kita ini ya bayar ransomware. Kalau ini sebenarnya bukan ransomware, ini anak-anak Pama Astra itu bikin virus sendiri. Virus juga ada source code-nya, nggak susah, ada di GitHub. Ambil source code-nya dibikin, tapi virusnya dibikin tidak jahat. Intinya kita di virus itu pengen tahu komputer mana, apa user ID orang ini mana yang ngeklik. Jadi virusnya disebarin di grup pegawai. Oke. Kita kalau pegawainya ngeklik, langsung si virus lapor. Sini ngeklik, sini ngeklik, sini ngeklik. Dengan cara itu kita bisa negur. Yang kurang ajar, anak-anak IT-nya Astra ini kurang ajarnya gini, dia nyebarin di grup pegawai, cuman ngirimnya make nomor bos. Jadi daripada gua dipecat, gua langsung ditangkap. Jadi itu ya, ini saran aja nih. Jadi kita sebagai orang IT harus agak kreatif sih sebenarnya. Jadi jujur urusannya bukan urusan cuma dokumen aja. Bagaimana kita melatih si pegawai-pegawai ini supaya ngikutin prosedur yang baik. Karena bocornya sebagian besar dari pegawai, dari kalau di bank bisa juga dari nasabah. Dia orang biasa yang bakal bocorin. Yang bocorin sistem tuh ini. Satu lagi barangkali yang menarik adalah Bank Indonesia. Jadi saya pernah waktu itu beberapa kali diundang sama Telkomsel. Jadi Telkomsel, ya ini sekalian cerita taktik strategi yang ide-ide gilanya ya. Telkomsel undang Ono, bisa nggak jelasin tentang keamanan internet, internet yang bagaimana kita punya safety di internet buat user, buat orang biasa. Oke. Terus udah gitu kita webinar, kita bikin seminar. Mereka bilang mereka pengen supaya ada berapa puluh ribu pegawai Telkomsel ngerti semua soal gituan. Oke, kita bikin seminar ya, seminar. Yang datang berapa? 500 orang. Banyak sih. Cuma kan kita harus pinterin puluhan ribu orang. Ini kira-kira beberapa kali seminar dulu kayak gini caranya. Stres kan namanya. Udah, gini aja dah. Saya bikinin materi di server e-learningnya saya. Ini salah satu, ini servernya opencourse.itps.ac.id free. Oke. Saya bikinin course-nya, ada course namanya Internet Safety di sini. Jadi kalau nanti di bawah akan ada Internet Safety, ada soal-soalnya sih. Ini Internet Safety, klik, ada soalnya. Oke. Jadi orang-orang bisa, ini ada sertifikatnya, ada kuis, ada ujian, ada sertifikat. Contoh kuisnya kira-kira kayak ginilah. Oke, materinya ada di situ. Contoh kuisnya, ini saya akan kasih lihat contohnya aja ya, 1 biji aja ya. Kita dapat meninggalkan komputer tanpa perlu logout, terutama kalau sedang terburu-buru, karena komputer perangkat akan melogoutkan kita secara otomatis jika tidak digunakan. Benar salah? Hah? Salah itu ya. Nah, soal-soalnya kayak gini-gini doang
sih, tapi kayak ilmu kayak gini kan perlu user tahu. Oke. Cuman kalau user dibayangin pegawai, kita udah sibuk, terus disuruh ujian kayak gini kan nyebelin kan, mereka pasti komplain semua di user. Bank Indonesia pintar. Jadi Bank Indonesia caranya gini. Jadi saya waktu itu berapa kali, 2 kali atau 3 kali ya. No, bikin webinar dong buat pegawai Bank Indonesia supaya dapat pengetahuan tentang internet safety. Ini jujur saya sih ya mau nggak mau ya. Soalnya dalam hati gini, kayak muter kaset kan si Ono kalau di webinar kayak gitu materi diulang-ulang kan sebel. Saya sebagai pembicara kan sebel. Udah gini aja deh. Saya bikinin kuis ini, kasih ke Bank Indonesia. Bank Indonesia orangnya pinter-pinter kan, nggak mau lah kalau kuis, pokoknya pasti nggak ada yang mau ngerjain. Yang dia kerjain gini, di Bank Indonesia tiap kali masuk ke dalam sistem harus login dulu. Kalau akses ke jaringan harus login, pakai wifi login, semua pakai login kan. Nah, waktu login ditambahin script di loginnya, dikeluarin satu pertanyaan. Tiap kali login ada satu pertanyaan dulu, isi pertanyaan, jawab pertanyaan dulu, itu baru bisa login. Jadi tiap kali mau login keluarin pertanyaan, login satu pertanyaan, login satu pertanyaan. Itu maksudnya biar kita aware. Tapi si orang IT Bank Indonesia jadi tahu kan peta kondisi pegawai Bank Indonesia tentang kemampuan keamanan di internetnya. Jadi taktik yang dipakai Bank Indonesia gitu. Coba aja cek internet Bank Indonesia. Tiap kali login ada pertanyaan. Pertanyaannya awalnya dari pertanyaan ono-ono ini, tapi lama-lama ditambahin sama orang-orang IT-nya yang sesuai dengan Bank Indonesia-nya jadi banyak juga sekarang gitu. Tapi taktiknya kayak gitu-gitu dipraktekin aja kayak ginian. Tapi kita merubah ini ya, merubah perilaku. Tiap kali pakai jaringan harus login dulu, pas login ditambahin, kita jahilin. Jadi model kayak gitu-gitu. Jadi ini semua adalah taktik-taktik yang berkembang semua. Awalnya kan orang-orang harus ujian, nggak ada yang mau ujian lah, malas orang-orang udah kerja capek sebelum ujian. Nah, kalau tiap kali login dikasih satu soal, kita kan ada 30 soal dalam 1 bulan tuh, ya udah terpaksa dia ngerjain 30 soal sebulan. Kalau 2 bulan 60 soal, ya udah happy lah. Udah gitu kita dapat peta siapa yang nggak ngerti apa, materi apa yang orang-orang nggak ngerti, itu yang kita kasih trainingnya gitu. Terus ya, oke. Tuh jadi lama kan. Nah sekarang untuk pimpinan ada 3 komponen besar di cyber security: masalah proses, teknologi, sama manusia. Masalah paling besar, paling utamanya adalah sebetulnya di urusan cyber security pimpinan. Ini kalau C-level maksudnya pimpinan ya, pimpinan harus komit, intinya itu ya. Anda mungkin beruntung di kejaksaan punya pimpinan yang komit ya, nggak semua bisa komit loh, asli. Saya sampai kemarin sampai diundang sama Saratoga coba grup, pokoknya grup konglomerat kayak gitu. Jadi orang IT-nya, ini Saratoga lagi bikin rapim, bisa nggak ngomong? Di situ ada bos-bosnya tuh. Ya udah, saya mikir gila loh, si Ono harus yakinin pimpinan gimana caranya. Ya udah, saya kasih cerita serem dulu aja. Ini kondisinya kayak gini. Anda harus, jadi kenapa sampai pimpinan harus tanda tangan? Ini kalau di swasta ya. Kalau di plat merah saya nggak tahu, tapi di swasta. Kenapa pimpinan harus tanda tangan? Karena Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berlaku bulan ini, bulan depan. Bulan ini kan? Itu apa sih namanya? Dendanya berapa? Iya, 0,2 paling minimal 1, berapa miliar. Jadi dari revenue miliar. Kalau lihat undang-undangnya nanti gitu. Dari keuntungan ya. Jadi dendanya gede banget. Karena dendanya gede banget, nggak mungkin manajer IT yang tanda tangan. Harus pimpinan nomor 1 karena dia harus bayar denda yang gila tadi. Jadi yang pertama, urusan proses harus orang nomor 1 yang tanda tangan. Kedua, masalah teknologi. Kita punya 2 pilihan di teknologi. Oke, beli atau bikin. Kalau kita punya duit, beli. Kalau kita punya orang pintar, bikin. Ono biasanya bikin, karena Ono nggak punya duit, Ono punya orang pintar.
Kalau kejaksaan ya diatur aja, punya duit atau punya uang. Cuman paling enak sih punya orang pintar. Cuman nggak gampang. Ini saya kasih tahu rahasia dulu nih, bukan rahasia sih sebenarnya. Ini kan e-learning ya. Saya masuk ke kuliah cyber security. Ini free loh, open course dari ITT ITB free, nggak usah bayar apa-apa. Pembayarnya sih pakai ini lihat. Habis ngerjain, habis akses ke sini, habis belajar, bayarnya gini. Habis sholat, doain yang bikin. Udah. Sekarang kita lihat. Ini masalah manusia. Oke. Karena ini free, semua orang akses. Kita bisa lihat nanti jumlah orangnya ada sekitar hampir 24.000 lebih free. Pertanyaannya bisa dapat nggak? Dari 24.000 yang bisa dapat nilai 90 berapa orang? Sebut. Ini free. Ujiannya boleh berkali-kali, tidak ada batas, dan diambil yang tertinggi. Copy paste juga boleh, duduk sebelahan nyontek boleh, silahkan. Semua materi terbuka. Berapa orang bisa dapat 90? Sebut. 1.000 orang. 100 orang. Ada yang lain? 500 orang. Oke, kita lihat ya. Ini kalau masuk ke course, sertifikatnya ada di bagian paling bawah. Oke. Sertifikat dikasih untuk nilai akhirnya di atas 90. Jadi 40% UAS, 30% UTS, 30% lagi rata-rata tulis. Kita klik yang dapat nilai 90-nya 36. Padahal free, boleh nyontek, boleh copy paste, boleh duduk sebelahan, kerjain bareng, nggak masalah, nggak ada yang jaga, nggak ada yang periksa. 30. Bisa nanya ke Google, waktu itu boleh, nggak masalah, nggak bisa betul. Terus ya, ini saya kasih kisah lah sedikit. Saya ngajar di Mabes Cilangkap, seneng dong. Yang minta bintang 1, bukan bintang tinggi lah, bintang 1. No, tolong dong ajarin pasukan khusus saya buat cyber security. Wah, oke, siap. Saya merah putih, belum usah bayar apa-apa ya. Atau nggak orang Cilangkap dengan bawa server, bawa wifi, datang ke Cilangkap, nyalain servernya. Ini mereka udah datang nih pagi-pagi jam 8, mereka udah siap, udah nongkrong kayak gini, duduk semua banyak bawa laptop, kita akan belajar serangan segala macam. Ini server ya, ini router, ini wifi, saya sambungin ya. Ini saya sadap, kelihatan passwordnya kan? Oke, ini saya tingkatkan tingkat kesulitannya. Saya akan melakukan serangan ke database-nya. Saya jebolin database-nya pakai SQL injection, kemudian dapat tabelnya segala macam. Ini username-nya terbuka, passwordnya di hash, pakai MD5, kita jebolin MD5-nya. Oke, jam 3 sore. Kalau di Cilangkap kan gitu ya. Izin, apa sih izin ya? Izin mana? Oh siap. Silakan. Pak, tadi serangannya sebelah mana ya Pak? Pak nggak buka Pak serangannya. Dan jangan khawatir, hal seperti itu sering. Kalau lagi ngajar, pertanyaannya kayak gitu. Emang nggak stres ya? Oke, siap. Saya harus ngajar dari yang lebih basic lagi ternyata. Nah, hari ini Anda siap-siap belajar yang advance ya. Jangan seneng dulu dong, itu dulu kegaya teman ini advance. Ya lah, kita. Ini ada yang langsung menjauh gitu. Oke. Nah ini saya kalau secara umum ini ya prosesnya yang harus dikerjakan sama tim ini adalah plan, do, check, act, plan, do, check, act. Oke. Plan sama act, plan termasuk audit, pen test masuk dalam planning.
Jadi komite pimpinan, audit, pentest segala macam masuk dalam planning. Nanti kalau ada kejadian segala macam yang akan bergerak harus IT forensik sama corporate communication. Ya, pokoknya orang komunikasi di kejaksaan kalau ada terjadi kejadian. Nah, tinggal urusannya beli sama cek. Kita punya pilihan tadi di beli sama cek. Kita bisa beli kalau kita punya duit atau bikin kalau kita punya orang. Saya kalau boleh milih, saya cenderung ke bikin dengan orang pintar. Ini jujur, urusan duit, ya waktu kita punya duit. Ini kejadian di Disinfolata Angkatan Darat. Oke, mereka punya duit, mereka beli laptop. Biasa, nggak ada istimewa kan? Orang beli laptop, udah gitu isinya Windows, nggak masalah. Terus yang kejadian adalah kita kan orang-orang agak jahat, bukan orang jahat, orang ekstrim kayak gitu kan, langsung ngomong sama pimpinannya waktu itu Pak Budiman kolonel, gimana kalau kita bikin laptopnya pakai sistem operasi buatan Indonesia sendiri, kita bisa bikin Linux, kita bikin jadi buatan Indonesia, kita install Linux di laptop itu. Yang kita langsung pusing kepala adalah harddisknya ada 2 di laptop. Jadi kita install harddisk 2. Laptop kan harusnya cuma 1. Kok ada 2? Dicari itu, dibongkar laptopnya, dicari harddisknya mana satu lagi. Harddisknya ada di bawah, bukan harddisk bentuknya sebetulnya, lebih kayak flash disk gitu ya, kayak chip gitu. Ditaruh di bawahnya ini, di bawahnya baterai. Beres. Makanya institusi seperti kejaksaan, aparat, segala macam, saya akan cenderung bikin semua sendiri. Saya tidak berani sebetulnya buat ngadarin vendor, karena kita harus yakin bahwa vendornya merah putih. Kalau vendornya nggak merah putih, ya siap terima resiko. Itu kejadian. Jangan khawatir, itu yang saya lihat langsung di Cilangkap, banyak kayak gituan, jangan khawatir, parah. Saya nggak tahu di kejaksaan ya, tapi Cilangkap ada lagi kasus-kasus seperti itu. Jadi kalau saya suruh pilih, saya nggak akan pakai vendor sebetulnya, saya akan bikin. Cuman untuk bikin kita butuh orang pintar. Itu yang susahnya di manusia sih sebenarnya. Waktu itu saya pernah di Pejaten, ini pimpinan bos yang Pejaten lah, bukan bintang 3, bintang 2. No, tolong dong dites anak-anak yang baru lulus dari sekolah, ada 120 anak dites, yang bisa lulus 2 orang. Kayak gitu kondisinya. Kemudian 3 tahun kemudian saya ketemu penggantinya bintang 2 lagi. No, kenapa ya? Kita sudah beli peralatan belasan miliar, nggak ada yang jalan. Ya gimana ya Pak ya? Ini alat-alat ini bukan lemari es Pak. Mereka kan mikirnya, minta maaf aja, pimpinan kadang-kadang mikirnya kan komputer kayak lemari es, beli, colokin listrik, nyala, masalah selesai. Padahal yang namanya komputer kan bukan lemari es ya. Colok listrik kita harus konfigurasi, install ini, konfigurasi apa segala macam supaya jalan. Nah ini pimpinan di sebelah sana kan mikirnya kita beli lemari es, colok listrik selesai. Padahal kan kita butuh orang pintar. Ya gimana mau jalan Pak? 120 anak saya tes yang bisa cuma 2 orang. Ya sudah, nggak akan jalan tuh alat. Jadi kalaupun kita punya uang, kita nggak punya orang pintar, nggak jalan tuh barang-barang. Itu jadi masalah. Dan itu belasan miliar tuh itu duitnya yang hilang. Itu. Nah sekarang ini tadi undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Kalau perorangan yang melakukan dendanya 5M. Itu mengumpulkan data pribadi. Kalau mengungkapkan data pribadi 4M. Kalau menggunakan data pribadi 5M. Oke, itu kalau perorangan. Kalau instansi dikali 10. Terus nanti pembekuan seluruh aset apa segala macam lah, kira-kira kayak gitu. Ini bukunya kalau mau iseng, bukunya ada di Andi Offset. Ini saya nulis sama teman-teman Dinas Kominfo Tangerang Selatan. Kejadiannya kenapa kita sampai bisa nulis seperti ini? Waktu itu Kominfo Tangerang Selatan diserang sama judi online. Jadi mereka
mereka diserang hancur, sistemnya sampai hancur, sampai diformat. Jadi perang, hackernya masuk ke dalam, format, kurang ajar, hilang. Terus saya melihat cara anak-anak itu bereaksi salah, tapi kan dicatat semua. Saya kan orangnya gitu ya, nyatet, oh salah di sini, nyatet, salah di sini. Catatan itu akhirnya jadi buku, gitu. Itu ada di Andi. Cuman jujur dulu, habis. Ini cuma dalam waktu 2 bulan habis nih buku 3.000 lembar habis. Kita lagi komplain ke Andi di Jogja, tolong dong cetakin lagi nih, kayaknya yang butuh banyak, gitu. Buat teman-teman saya yakin udah tahu semua, udah tahu kan indeks kami yang di BSSN ya, kemungkinan besar udah tahu. Kalau belum tahu silakan masuk ke situsnya. Ini buat start ya, buat start awal bisa masuk ke BSSN. Oke, silakan masuk ke BSSN. Di dalam layanannya ada indeks kami. Oke, silakan masuk. Mana indeks kami teh? Ini ya? Oh ya, ini dia. Indeks kami di bagian bawah. Ini ada file Excelnya, bisa di-download sih. Nah, ini kalau kita download, nah ini buat kita kerjain hari ini ya. Ini yang bisa kita lakukan kalau kita download. Silakan kalau mau download indeks kami. Oke. Ini ada pertanyaan-pertanyaan segala macam. Oke. Ada identitas. Ini ada kategori untuk elektronik, ini ada tata kelola. Ini semua kalau dilihat, ini selalu ada nomor dokumen udah gitu, jadi selalu dia akan minta dokumen. Ini adalah PR yang harus dikerjakan oleh Ciser. PR-nya cuma gini, dokumen ini ada kagak? Kalau kagak ada, bikin. Dokumen dia ada nggak? Kalau nggak ada, bikin. Karena ini harus dimasukin semuanya. Kalau ini semua lengkap, kalau semuanya lengkap, ini udah enak. Jadi mungkin saya harus kasih contekan hari ini gimana cara bikin dokumen-dokumen itu. Contekan paling gampang adalah ngambil ininya, ini apa sih? Pertanyaannya, ambil pertanyaannya. Cuma kita harus kasih sedikit-sedikit pengetahuan ke pertanyaan tadi. Pakainya ChatGPT. Kalau nggak ada Gemini-nya Google buat bikin dokumen tadi, buat bikin awal. Kemudian kalau udah dapat dari Google, ChatGPT sama itu, kita tune lagi supaya lebih sesuai lagi sama kebutuhan internal kejaksaan. Gitu ya. Jadi ini semua sih bikin satu-satu, dan ini jumlahnya ratusan loh. Dokumennya banyak banget, hati-hati. Ini harus dikerjain asli. Gitu ya. Cuman kalau gue saran, ya dokumen dibutuhin, tapi yang lebih dibutuhin lagi adalah kita harus punya pengetahuan otak buat ini semua, dan kita praktekkan. Jadi saya nanti mungkin akan sedikit aja gimana cara bikin dokumen tadi, tapi PR Anda semua adalah bikin ini. Soalnya kalau enggak, di audit apapun pasti jatuh nilainya, karena yang dilihat dokumen sih. Kalau audit itu dokumen banyaknya rata-rata. Nah, terus setelah dokumen itu dapat, ini tadi dokumennya. Nah, ini waktu di bagian tata kelola, kalimat pertanyaan pertama adalah kayak gini nih: apakah pimpinan instansi Anda secara prinsip dan resmi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program keamanan informasi? Nah, itu. Jadi harus ada dokumen. Yang pertama dihajar pimpinan langsung. Ada nggak pimpinannya tanda tangan bikin dokumen tadi? Nah, pimpinan nggak mau sendirian dong. Jadi harus anak buahnya juga harus ngerjain PR banyak nih supaya pimpinannya tanda tangan, gitu ya. Nah, kalau udah dokumennya semua diisi, nanti kita bisa lihat nilainya, kita bisa evaluasi nilai kita di sebelah mana. Kalau di dokumennya belum ada ya pasti 1. Kalau ada semua di atas. Ini beres sih sebenarnya. Dari sisi kelengkapan dokumen oke. Tinggal nanti urusannya kan ada 3 komponen ya.
proses atau dokumen, satu lagi teknologi, satu lagi people. People udah banyak diceritain tadi, satu lagi teknologi. Saya pengen muatin teknologinya yang nggak bisa satu hari sih sebenarnya. Saya akan coba kasih icip-icip bagaimana teknik muatin teknologi, kira-kira kayak gitu. Oke. Kalau ini lebih ke arah tata kelola. Yang satu lagi ini adalah resiko keamanan informasi. Jadi kami itu, indeks kami ada dua komponen. Satu ISO 2701 keamanan informasi, satu lagi adalah resikonya ISO 31000. Dua ini dari satu sama teman-teman BSSN. Oke, kira-kira kayak gitu. Sampai sini dulu. Ini mah global dulu ya. Beres ya? Ada pertanyaan enggak? Aman? Saya kasih, nggak ada ya? Nggak ada, aman? Aman? Sesudahnya apakah boleh saat ini bertanya atau Boleh, boleh. Kalau mau sambil nanya boleh, mau sambil ngetes segala macam boleh. Oke, nggak ada ya? Kita akan coba praktek nih. Tapi bukan praktek yang hacking dulu, atau hackingnya kita siapin dulu ya. Hackingnya kita siapin. Oke. Ini udah beres ya, saya tutup. Oke. Ini saya tutup. Ya. Ini indeks kami, mudah-mudahan Anda semua mendownload indeks kaminya. Kalau udah di-download, kita lebih enak ntar buat praktek, buat bikin dokumennya. Nah, sekarang yang perlu disiapin buat praktek, tolong disiapin komputernya kalau mau nge-lab. Oke. Masuk ke Google, download virtual box. Ini download dan install. Kalau nggak kuat komputernya, nggak usah. Kalau kita kira komputernya kuat, silakan diinstal. Saya sudah ada, saya sudah install. Oke, beres ya. Itu yang pertama, VirtualBox install. Yang kedua adalah kalau bisa copyin file OVA yang servernya terutama. Image dalam folder ISO ada folder VirtualBox VM, terus ada yang Ubuntu 18.04 server korban. Itu aja. Kalau bisa yang itu, kalau bisa kali Linux diinstal syukur. Tapi kalau enggak nggak apa-apa. Udah? Sip? Oke? Itu buat instalasi. Sekarang saya akan pindah topik dulu supaya Anda siap-siap install. Oke. Saya akan ngasih ini ya, teknik taktik buat bikin SOP. Jadi kalau ini ada berapa orang sih? Ini ada berapa orang total yang bisa dikerjain? 10-an orang bisa dikerjain ya. Ini SOP-nya ratusan sih sebenarnya. SOP yang dikerjain ratusan. Ini kalau bisa, ini hitungannya gini ya, misal kita harus bikin 10 SOP. Kalau satu orang bisa bikin sekitar 100 SOP, kalau satu orang bisa ngerjain 5 aja, kita bisa punya 50 SOP hari ini, gitu maksudnya. Gitu ya. Sekarang caranya bikin SOP kurang ajar. Ambil file Excelnya tadi, file Excel yang tadi kami. Oke. Saya bentuknya langsung demo aja ya, demo. Oke. Saya akan ambil file Excelnya. Indeks kami nih. Oke, udah. Tujuannya adalah bikin SOP ya. Jadi saya masuk ke misalnya tata kelola. Oke. Di sini saya gedein dulu supaya kelihatan view, zoom, misalnya 100%.
150%. Deh. Oh alah. Nih, perhatiin semuanya butuh dokumen ya. Saya nggak, kalau misalnya ini apakah pimpinan Anda secara prinsip ini kan isinya adalah nggak tahu kayak surat pernyataan atau komitmen kayak gitu ya. Oke. Apakah instansi perusahaan Anda memiliki fungsi bagian yang sangat secara spesifik mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola keamanan informasi dan menjaga kepatuhan? Itu kan pertanyaannya. Dokumennya seperti apa? Caranya gini. Alah, gimana caranya kalau paste? Alah, gini. Oke, saya akan ambil semua pertanyaannya, copy. Saya akan masukkan ke sini, ke notepad. Nih, saya masukin notepad ya. Oh, delay ya. Oke. Saya masukin notepad. Kita bikin prompt buat ChatGPT atau begini. Oke, cara bikin promptnya kan begini caranya. Buatkan. Kalau langsung kita minta dokumen susah. Kita bisa mintanya gini, buatkan outline dokumen yang berisi tentang apa ya? Ini kalimatnya dibalik sih sebenarnya. Gini aja nggak apa-apa ya. Harusnya kalimatnya kan dibalik. Buatkan outline dokumen yang berisi tentang fungsi bagian yang secara spesifik mempunyai tugas tanggung jawab mengelola keamanan informasi penjaga kepatuhan di perusahaan kita atau di instansi kita. Udah, ini kita minta outline-nya dulu ya. Saya ambil, klik kanan copy. Oke, masukin terserah. Saya akan masukin dua-duanya. Begini saya masuk ke ini. Saya masukin juga ChatGPT, dua-duanya saya masukin. Kita bisa ambil dua-duanya, kita bagusin ChatGPT. Oke, dan paste di sini. Kita minta outline dulu, paste, enter. Saya masukin ke ChatGPT, minta outline, klik kanan copy, paste, enter. Oke, kita akan dapat outline dari dua-duanya nih. Nih. Berikut adalah outline-nya nih. Harus ada pendahuluan, latar belakang, durasi. Udah enak banget ini, tanggung jawab apa segala macam kan. Dan ini beres ya. Ini gue lagi enak nih ngajarin kejaksaan buat nyontek. Nih udah dapat kopi ini kopi. Jadi kopinya ada di bawah kalau nggak salah. Oh di atas ya. Oh nggak ada nih. Ya udah saya secara manual kopinya. Biasanya ada menu kopi nih. Klik kanan kopi, masukin aja ke sini lagi nih. Kalau mau enak langsung masukin ke doc ya. Masukin doc. Misalnya saya nggak masukin ke doc, atau masukin ke doc juga boleh lah. Saya buka doc aja lah. Taruh sini lah. Langsung dapat nih outline-nya, udah beres nih. Outline dapat nih, deh. Beres ya. Jahat banget sih orang. Nih, kita yang di ChatGPT kalau kita cukup rajin, kita ambil dua terus digabungin jadi satu. Kalau cukup rajin, tapi harus milah-milah kalau kayak gitu tuh. Ini harus, kalau mau jujur, si ini biasanya presisi. ChatGPT biasanya kalimatnya lebih bagus, gitu ya. Narasinya lebih bagus. Tapi kalau kita pengen presisi, detail, si Gemini bagus. Tapi kalimatnya jelek, gitu. Jadi kita pakai dua-duanya aja, nggak apa-apa sih, sah-sah aja. Oke. Jadi ini silahkan digabungin. Yang bisa gabungin kita orang. Mereka ada blokan sih. Jadi udah. Ini saya akan gabungin ya. Nih, saya copyin. Misalnya saya copyin ke sini nih, ke dokumen yang sama nih ya. Ini udah
digabung ya, dua dokumen jadi satu, gabung. Sekarang saya akan pengen gabungin dua ini jadi satu. Caranya gimana? Caranya gini nih, select semuanya, klik kanan copy, saya masukin sini, aja nih. Ini saya timpa aja ya. Sorry salah, cek. Select all, saya timpa nih. Ini dua teks ini jadi satu di sini, tapi ada dua teks ini. Oke. Terus kalimat ini saya timpain lagi nih. Saya masukin ke sini. Jadi tekniknya berkali-kali kayak gini caranya. Jadi dari ChatGPT sama Gemini dapat, saya timpain di sini. Paste dan buatlah outline dokumen yang berisi ini ya. Untuk bagian yang secara spesifik ini ditambahin kalimat di sebelah sini dari tulisan di bawah ini, gitu ya. Jadi sama kalimatnya, cuman saya kasih contekan dulu, tolong ambilnya dari tulisan di bawah ini. Kalau tadi kan cuma satu line aja, sekarang saya banyak line. Saya ambil semuanya, klik kanan copy, masukin ke kalau saya udah kayak gitu, saya lebih ke arah ke ChatGPT bukan Gemini. Soalnya Gemini lebih bagus biasanya kalimatnya. Saya ambil, saya paste di Gemini semuanya, dia akan gabungin dua itu jadi satu. Udah, dapet, keren. Oke, nih, dapet, udah mulai bagus kan? Beda loh, sama yang awal beda loh ini. Perhatiin aja, beda sama yang awalnya dia kasih, beda. Deh, udah keren kan? Bikin kayak gini lah. Tapi nanti yang tugas kita harus ngembangin masing-masing, dikasih berapa paragraf kan dalamnya. Udah jadi dokumen, tinggal tanda tangan selesai jadi. Cepet itu. Cuma panjang, asli panjang. Karena bukan hanya nama si unitnya ya, nama timnya aja, dia ngasih lihat fungsinya apa, kerjanya apa, kasih lihat benar. Nah ini kalau yang jadi masalah, dia ada lampiran segala macam. Nah kita harus lampirin apa yang benar ada di kejaksaan jadi. Nah ini saya akan klik ini, saya akan masukin ke dokumen yang ini. Ini saya buang, saya paste di sini. Oke. Ini udah dapat. Nanti ini layoutnya harus dibagusin. Nah, sekarang misalnya gini, saya gedein ya, view. Oke. Misalnya saya akan ambil yang ini, struktur organisasi keamanan informasi, tata kelola informasi, gambar organisasi terkait dengan keamanan informasi, gambaran umum organisasi. Jadi saya ambil ini kalimat ini. Oke. Kalimat ini saya ambil dan saya akan minta ke si Gemini buatkan tulisan misalnya 2 paragraf atau 3 paragraf menjelaskan tentang ini. Jadi caranya cuma ini aja diambil untuk masing-masing apa sih namanya kalau gini deh, subbab. Untuk masing-masing subbab kita harus kasih perintah buatkan 2-3 paragraf atau 3-4 paragraf menjelaskan tentang subbab itu. Kalau yang bagus nanti kita perlu kasih gambar-gambar, tapi gambarnya harus sesuai dengan kejaksaan ya, benar. Oke, jadi caranya ini saya ambil, copy, ya udah. Di sini saya akan bikin, kasih perintahnya, buatkan 3-4 paragraf menjelaskan tentang ini. Deh, kita ambil aja udah. Sorry, salah pencet. Klik
kanan copy, masukin ke sini. Kalau mau gila lagi bisa aja masukin ke ChatGPT, bisa masukin ke Gemini dua-dua sekaligus. Nanti gabungin jadi satu lagi. Nah ini langsung keluar nih, langsung keluar. Udah. Cuman kerja keras ini sebulanan ada loh, karena dokumennya banyak ya. Kebayang ya? Ada pertanyaan nggak? Kalau berani mati nih, kalau berani mati ya, kalau berani mati ya, kalau berani mati. Ini misalnya ada 10 orang yang bisa ngerjain kayak ginian ya, atau bikin ada 10 grup aja ya, satu grup bisa 2 orang apa segala macam. Lu kerjain nanti malam lu, besok pagi harus keluar satu dokumen masing-masing. Caranya gini doang. Itu, cuman yang saya kasih tahu yang agak seru dari sini ya, si ChatGPT Gemini kan nggak tahu kondisi real di dalamnya kita. Jadi nanti pas baca kita harus masukin kondisi-kondisi real dalam kita. Bisa kita kompleksnya ada berapa tempat, jalan apa, ada berapa gedung, nah kayak gitu-gitu yang kondisi realnya kita yang masukin, karena dia nggak tahu. Gitu. Cuma gini doang sih. Ini udah dapat, ya udah tinggal dikopiin aja nih. Ini saya copy, langsung masukin ke sini. Beres. Cuman kalau mau enak sih, kalau mau enak ya, kalau mau enak kita kerja, udah biasa kerja pakai Google Doc belum? Sarannya sih kerjanya pakai Google Doc supaya teman-teman bisa kerja rame-rame. Misalnya gini, kalau timnya, misalnya kita fokus, oke, hari ini kita fokus dokumen ini dulu, atau ada berapa orang fokus dokumen, jadi bisa kerja berapa orang sekaligus, langsung masing-masing orang bisa nimpain, masukin ke masing-masing sumber, jadi cepat kerjanya. Kalau kita di kampus sih emang biasa pakai Google Doc sih, begitu kita kompilasi cepat jadinya gitu. Yang akan berat tadi yang detail-detail, terus kalau bisa juga gambar-gambar, misalnya denah lah apa, kalau perlu dimasukin kita masukin kayak gitu. Beres ya? Emang cepat dong, ada mau cari konsultan lagi, gue udah mati udah ketawa tuh. Konsultan untuk membuka ide kami. Ya udah, ini idenya juga gini doang. Jadi start awalnya dari indeks kami sih sebenarnya. Start awal indeks kami, pertanyaannya kita ambil, kita tahu harus masukin dokumen tadi dari indeks kami, dokumen tadi itu jadiin prompt buat si Gemini sama ChatGPT, terus dikembangin dari situ pelan-pelan. Ini gue buka rahasia dulu ya, itu dokumen yang gue kirim belum ada, itu 80% dari ChatGPT langsung 100 salaman kan, seru banget ya, si orang kirim 100 salaman kayaknya seru, padahal sih itu ChatGPT kalau bahasa saya masukin aja yang lucu-lucu. Langsung dapat 100 salaman kan, keren kan. Oke, sip, sampai sini beres. Waduh, terima kasih. Kenapa? 10.30 sekarang atau gimana lagi? Oke. Ini dulu SOP. Jadi SOP, PR yang SOP dulu. Boleh saran enaknya mau diapain nih SOP? Mau dikerjain, mau dibikin PR ntar malam atau jadi caranya cuma gini doang sih SOP asli. Caranya kayak gini. Cuman gini ya, tadi urusan gambar segala macam perlu. Yang punya gambar situ. Satu lagi, kalau Anda punya ilmu cybersecurity, lebih enak sebenarnya buat SOP-nya karena kita ngerti ilmu benernya dan kita tahu kondisi real yang ada di lapangan. Contoh,
tingkat awam. Jadi misalnya kita bikin aturan buat pegawai, tentunya orang bule sama orang Indonesia itu beda karakternya. Mungkin orang bule mereka, kalau orang Indonesia tuh suka banget ngerumpi, suka banget chatting. Orang bule mungkin tidak sedahsyat orang Indonesia. Jadi karakter-karakter itu harus dimasukin dalam SOP sih sebenarnya. Makanya kemungkinan yang akan keluar dari Gemini sama ChatGPT kemungkinan adalah budaya bule. Jadi mungkin nggak 100% cocok kalau kita copy paste langsung buat Indonesia. Untuk Indonesia kita perlu nambahin kata-kata yang cocok untuk budaya Indonesia. Tadi kebiasaan chatting lah, rumpi lah, segala macam gitu. Jadi itu harus masuk. Oh ya, izin Pak, ya, sampai diskusi aja Pak. Sampai diskusi ya. Bapak Ibu terkait pembuatan SOP ini Pak. Mungkin salah satu SOP mungkin bisa kelarin satu mungkin Pak. Contoh aja Pak. Namun siapa Pak yang kira-kira bisa memvalidasi terkait SOP itu? Oh ini selevel kami yang pegawai atau mungkin top organisasi. Jadi untuk validasi ini urusannya nanti sama auditor ISO 27001. Jadi ujungnya ISO 27001. Cuman kalau SOP ini udah dimasukin semua, kita bisa cek pakai indeks kami, kita levelnya di mana nih, level yang tadi ya, level mana sih tadi tuh? Level yang indeks kami itu, level yang terakhirnya lah, versi ya 5 atau berapa tuh ya? Indeks kami gue taruh mana tadi? Hilang. Pokoknya tahu ada indeks saya. Jadi kita cek supaya levelnya ada di atas. Kalau kita di atas kita lebih pede karena si auditor dia akan ngecek dokumen. Dokumennya ada apa enggak. Jadi prioritas pertama auditor ngecek dokumen. Kalau auditor yang benar dia akan melakukan pentest dan sebagainya sih. Kalau auditor yang benar. Dan tapi itu biasanya 6 bulanan tuh. Jadi validasinya oleh auditor sih sebenarnya. Bukan sama lembaga apa. Nah hasil audit tadi harusnya dimasukin ke BSSN apa segala macam. Iya, soalnya BSSN itu dalam BSSN itu ada direktorat untuk mengevaluasi keamanan masing-masing kementerian lembaga. Kalau dia kita siap aja. Kalau dia nanya kita udah punya gitu aja. Tapi yang validasi adalah auditor ISO 27001. Dan dia akan lihat dokumen-dokumen ini semua. Berarti yang pertama ini dokumentasi. Cuma jujur sih sebagian besar kementerian lembaga akan menjawab dokumen. Itu nggak baik. Ya secara auditor lolos. Tapi kalau saya pengennya benar-benar kita punya sistem yang baik. Kalau sistem yang baik kita harus punya teknik yang benar juga. Jadi bukan hanya dokumen, kita juga harus praktek, kita harus sosialisasi ke orang-orang. Oh iya, auditor juga akan ngecek sosialisasinya juga sih. Jadi misalnya kita punya aturan buat pegawai segala macam, dia akan ngecek ke pegawainya. Tapi sampling, kalau itu kan nggak lucu biasanya. Itu aja sih. Terus ya. Nah, ini kalau boleh saran agak gila itu kira-kira gini. Kalau saran gilanya Ono, ini saran double-nya Ono ya. Ini kerjanya lumayan karena jumlah dokumennya ratusan nih buat bikin ini semua. Mudah-mudahan bisa. Cuman ini cara berpikirnya. Ya Anda semua pasti mikirnya ya kita harus kerjain buat institusinya kita. Kalau saya ngerjain sesuatu, saya nggak pernah mikir buat institusinya Ono. Kalau saya ngerjain sesuatu yang ada di kepala Ono, bagaimana caranya supaya institusi lain bisa belajar dari kita. Jadi cara yang Ono kerjakan adalah kita kerjain, selesai itu dokumen semua, kita lepasin, terus kita bilang sama teman-teman CISER yang lain, teman-teman CISER kita udah bikinin nih dokumen-dokumennya, kalau lu pengen ngambil, pengen belajar silahkan diambil. Jadi yang kita kerjain jadi contekan buat CISER yang lain, gitu ya. Yang terjadi apa nantinya? Semua tahu kan, sumber contekannya dari mana semua tahu. Akibatnya apa? CISER yang ini akan jadi gurunya semua CISER. Nah kalau udah jadi guru, cerita jadi lain. Semua akan sini akan jadi referensi seluruh Indonesia gitu.
Kalau yang ono kejar bukan kita menyelesaikan PR buat kita, yang ono kejar adalah kita jadi guru CISOP yang lain. Pada saat itu terjadi, semua akan berguru ke sini dan kita akan naik ke atas. Tuh. Targetnya parah kalau, dan itu yang dipakai ono buat naik ke atas. Maaf Pak, meskipun secara capability mungkin masih banyak yang lebih baik Pak ya? Iya, tapi kan akhirnya kan kita melihatnya sebagai institusi. Nih, misalnya gini, nih gue ngomong aja, yang baik biasanya hubungannya sama duit kenceng. Oke. Contoh keuangan, contoh DKI, itu juga kenceng, nggak ada nomor seri di sana. Cuma karena mereka tidak sharing dan kemungkinan karena duitnya kenceng, kemungkinan besar mereka akan pakai konsultan. Yang jagonya konsultannya kan. Bayangkan kalau ini dengan duit terbatas yang ngerjain orang dalam, ordal nih, yang jago ordalnya kan, yang lain mau konsultan, ini ordal, beda banget langsung orang. Mungkin ordalnya kalau dilihat sih mungkin biasa. Mereka juga orangnya nggak akan pintar-pintar banget sih, biasa juga. Cuma karena duitnya kenceng, dia bisa bayar konsultan, dokumennya dibagus semua. Kalau di sini duit terbatas, ordalnya jago-jago, orang akan melihat yang orang jagonya banyak sih. Ini orang lagi ini ya, cuci otak ya, biar otak Anda dicuci dulu nih. Jadi Pak, tujuannya yang ada di kepala saya, kalau bisa institusi ini bisa jadi contoh buat seluruh CISOP di Indonesia. Amin. Taktik caranya adalah gini, tadi yang saya jelasin, taktik caranya gini. Pada ngerjain PR buat bikin dokumen-dokumen tadi dengan cara pakai ChatGPT ini, kerja itu PR semua. Jujur, waktu ngerjain PR kita pasti dapat ilmu, dijamin. Walaupun kita pakai ChatGPT, copy paste, kita dapat ilmu karena kita harus baca, itu semua dibaca, dan kita harus sesuai dengan kondisi real di lapangan. Waktu menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan, kita harus masukin macam-macam, foto lah, gambar lah, semua dimasukin ke dalam dokumen tadi. Konsekuensinya kita jadi pintar kan. Nah, saran saya kepada teman-teman ini adalah dilepasin ke dokumen ke semua CISOP di Indonesia. CISOP, kami sudah ngerjain PR, kalau teman-teman pengen belajar silahkan di copy nih dokumen tadi, gitu ya. Pasti semua CISOP di Indonesia pada ngopi semua dong, karena mereka juga pengen pintar kan. Cuman karena kita yang bikin, kita ngerti dalamnya, dan kemungkinan besar teman-teman se-Indonesia akan minta tolong CISOP sini buat ngajarin. Akan beda posisinya yang ngajar sama yang diajar. Tuh. Ini ngomong dulu terus terang aja ya, Ono sama teman-teman yang Ono yang lain sama. Ono nggak lebih pintar sama Ruby Alamsyah, sama Budi Raharjo, sama yang lain sama lah. Cuma bedanya, kalau Anda lihat bedanya antara Ono sama yang lain adalah Ono tuh kalau ilmu dilepasin habis silahkan di copy, apa di copy. Makanya orang cenderung Ono aja, soalnya Ono cenderung ngasih ilmunya habis-habisan. Kalau yang lain kan kasihnya slide doang nih kan, sakit hati lo. Itu bedanya. Pada saat kita ngelepasin semua ilmu, semua orang akan jadi kita jadi referensi. Daripada itu terjadi, kita jadi pimpinan. Kita yang akan jadi panutan satu republik. Udah enak hidupnya. Pasti nggak kepikir ke arah situ, mikirnya cuma kita ngerjain PR buat beresin CISOP di dalam sini doang. Padahal kalau saya mikirnya, mumpung kita ngerjain CISOP di sini, kita sekalian jadi ngelit satu republik. Soalnya sana juga nggak ada yang punya template. Kominfo tanya kan mau punya template, kagak juga sih. Baik, menarik pembahasan terkait membuat SOP ini Pak. Nanti akan terkendala dengan kita kan ingat tidak sendiri ada data-data yang rahasia. Oh ya udah, itu nggak usah ditutup dulu deh intinya. Ketika kita share SOP atau ya. Jadi kalau mau nyebarin, kita bikin dua versi, SOP yang boleh konsumsi publik sama yang emang benar-benar kita pakai, bikin dua versi. Jadi bikin versi yang publik dulu,
sampai yang bisa dilepas. Udah gitu kita baru masukin informasi yang kritikal gitu, dan itu akan dilepas, dia dipakai beneran. Saya bikin 2 versi dipaksa. Soalnya kalau dilepas sampai yang itu bahaya sih, jangan. betul. Baik Pak, mungkin untuk pembelajaran terkait pembuatan SOP ya. cukup Pak ya? Ada perlu tambahan nggak tekniknya? Ada yang mau bertanya kalau mau diskusi? Karena kayaknya sebenarnya lagi penasaran buat progresnya Mas Adi ya. Pasti mikirnya emang cuma gitu doang ya? Pasti mikirnya gitu kan? Asli gitu doang. Ini ajaran saya juga di kampus, buat tulis buku kayak gini juga. Anak-anak nulis buku, bikin paper jurnal kayak gini juga, sampai jadi paper jurnal. Contoh kalau paper jurnal ya, kalau paper jurnal si ini ya, si yang namanya ChatGPT begini itu pintar buat bikin kalimat. Oke. Jadi yang kebanyakan kita nggak bisa bikin kalimatnya. Jadi kalau misalnya kayak gini, ini kan kalimatnya cuma kayak gini aja kan. Buatkan 3-4 paragraf menjelaskan tentang ini. Jadi yang kita masukin cuma poin-poinnya aja. Saya pengen struktur organisasi, saya pengen tata kelola, gambaran umum, saya masukin. Jadi yang kalau paper jurnal, saya cuma kalimatnya gini, saya nemuin ini, tolong bikin kalimat bahwa saya nemuin ini. Keluar langsung 3 paragraf tentang itu. Gitu. Jadi itu cantiknya yang namanya Gemini ChatGPT. Kita cukup kasih poin, saya pengen cerita tentang ini. Tapi kalau bisa poinnya sedetail mungkin ya, sedetail mungkin. Semakin detail ceritanya jadi semakin presisi, kira-kira kayak gitu. Udah gitu doang sih sebenarnya. Dan orang kadang-kadang nggak percaya bahwa kita cukup sama itu aja keluar. Tapi kalau orang kayak tadi, kalau tadi orang kan yang saya sampaikan panjang gitu kan. Orang kan biasanya cuma 1 kalimat doang ke ChatGPT, kalau orang mau 1 teks kirim jebret. Cuman kalau ini hati-hati ya, kalau mainan ChatGPT sama Gemini, hati-hati karena itu punyanya Google, punyanya OpenAI. Kalau mau serius aman, saya akan bikin ChatGPT sendiri dalam kejaksaan. Itu ilmu lain lagi. Ini saya kasih ini aja, bocoran aja buat bikin sendiri ya. Silakan masuk ke wikinya saya bikin sendiri soalnya. onocenter.rid/wiki. Oke. Kata kuncinya LLM. Large Language Model. Softwarenya free, bisa di-download, tapi itu lokal nantinya jadinya. Yang ini yang Olama, yang kedua. Ini install Olama di Ubuntu 24.04. Cara installnya juga nggak susah. Kita cukup install URL, kemudian download script buat instalasinya dari web olama.com. Kita jalanin scriptnya, udah selesai, install. Cuma kita perlu download modelnya. Oke, modelnya kalau yang lama 3 itu modelnya bahasa Inggris. Kalau model bahasa Indonesianya, supaya keluarnya nanti bahasa Indonesia, kita bisa download yang ini, Olama Indonesia. Ini model-modelnya perlu download. Ada Jaya Code, ada bahasa 4D, ada Lama 3 Rek Indonesia. Ini 3-3-nya bahasa Indonesia. Jadi kalau kita masukin perintah, keluarnya bahasa Indonesia. Cuma dia butuh urusan gambar nggak bisa. Belum pernah ya? Belum kan ya? Sama setelah ini mainannya kayak gituan, parah lu. Lu kan masih muda-muda, lu kalau bisa naik ini ketemu lu anjir. Saya kasih tau dulu ya, mesin saya jebol gara-gara mainan kayak gini ya. Motherboardnya kebakar, nggak kuat. Jadi butuh mesin kencang sih asli. Saya jebol mesin 1. Jebolnya tuh lagi demo, lagi pakai Zoom, jebol. Jadi lagi main Zoom, ada yang nanya, Ono bisa nggak keluarin coding? Udah saya jalanin dong. Buatkan coding Python untuk baca file PDF yang gitu doang, kan gampang itu kan sebenarnya. Coding Python di enter, cekrek, hancur tuh mesin. Bisa hancur nanti, main gini nanti hati. Karena dia memang komputasinya dahsyat banget, mesin jebol.
ikutan. Waktu mesinnya hancur beneran tuh mesin udah nggak nyala lagi tuh almarhum. Gitu. Gampang kan mainannya, gampang banget kalau udah tahu gampang. Gitu sip. Oke. Baik, terima kasih Pak, sangat menarik ya materi-materi kita bawakan. Namun mungkin